Oke, selamat datang di pembahasan tryout booster UKM PPD soal option ya. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal tryout yang sudah kalian jawab kemarin. Nah, di sini tolong dengarkan saya baik-baik karena yang saya jelaskan belum tentu ada di slide dan saya akan memberikan tips trik bagaimana cara menjawab soal UKM PPD dengan cepat dan tepat. Oke ya. Nomor 1 di sini wanita hamil melakukan ANC, dia siklus haidnya 28 hari, HPHT 17 April. Yang ditanya taksiran persalinan. Oke ya. Kalau taksiran persalinan, kalau dia bulannya April sampai Desember, maka kita pakai rumus tanggal tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Nah, karena di soal bulan April, kita pakai yang rumus atas ini ya. Tapi kalau misalnya dia bulan Januari sampai Maret, kita pakai rumus tanggal tambah 7, bulan tambah 9, tahunnya tetap. Nah, karena ini bulan April, kita pakai rumus yang atas. Ya, berarti tanggal 17 ditambah 7, bulannya April bulan 4, kita kurang 3, tahunnya 2012 ditambah 1. Dapatlah hasilnya 24 Januari 2013. Oke ya. Nomor 2, wanita hamil tentang kontrasepsi. Oke, dia mau memilih metode kalender. Kemudian siklusnya teratur 30 hari, HPAT-nya 14 Agustus 2020. Yang ditanya tanggal berapa untuk menghindari berhubungan dengan suami. Jadi tanggal berapa yang untuk menghindari dengan suami ini kita maksudnya cari masa suburnya si pasien. Kalau misalnya dia berhubungan di saat masa subur, kemungkinan dia hamil. Nah, kita mencegah itu terjadi, jadi kita cari masa suburnya. Masa subur itu rumusnya HPHT ditambah siklus haid pasien, kemudian dikurang 14. Ketentuan dikurang 14 itu memang sudah ketentuan ya, karena masa subur wanita itu terhitung saat terjadi ovulasi, yaitu akhir dari siklus haid dikurang 14 hari. Jadi HPHT-nya kan 14. Kita tambah 30, kita kurang 14, itu dapatnya 30 Agustus. Nah, kita lihat 2 hari sebelum 30 Agustus dan 2 hari setelah 30 Agustus. Ya, dapatlah tanggalnya 2 hari sebelum 30 kan tanggal 28, 29. 2 hari setelah 30 Agustus kan tanggal 31 Agustus sama 1 September. Jadi, mulai dari tanggal 28, 29, 30, 31 dan 1 September tidak boleh berhubungan ya. Kalau misalnya ini pada siklus teratur. Kalau tidak teratur, misal bulan ini dia 30 hari, bulan depan dia 28 hari, kemudian bulan depan lagi 30 hari, bulan depan lagi 28 hari. Nah, kita perlu 2 kali pengukuran. Satu, kita gunakan rumus 14 ditambah 30 dikurang 14 hari, 14. Kemudian satu lagi kita buat pengukuran 14 Agustus kita tambah 28 hari, kita kurang 14. Nah, kemudian tambahkan 2 dan kurangkan 2. Jadi dari kedua hasil tersebut rentang tanggal yang didapat dari siklus haid 30 maupun 28 itu semuanya kita gabung ya, kita gabung dan hari-hari itulah yang tidak boleh melakukan hubungan dengan suami ya, karena itu masuk masa subur. Oke. Nomor 3 yang ditanya tata laksana awal yang dapat dilakukan adalah wanita punya anak 4 dibawa ke IGD Puskesmas ya, IGD Puskesmas bukan IGD rumah sakit loh ya, dengan keluhan perdarahan yang tidak berhenti pasca melahirkan 1 jam yang lalu. Oke, tensinya rendah, kontraksi uterus tidak teraba dan lembek. Kontraksi uterus yang tidak teraba ya, bukan uterusnya, kontraksi. Baca baik-baik. Riwayat keluar plasenta lahir lengkap, berarti plasenta aman. Luka pada jalan lahir sudah dijahit, berarti tidak ada masalah ya dengan laserasi jalan lahir. Di sini yang ditanya tata laksana awal. Nah, kan kalau misalnya tata laksana awal, kita harus merujuk pada lokasi. Di sini kebetulan IGD Puskesmas, bukan IGD rumah sakit ya. Kalau IGD Puskesmas, kita lakukan yang pertama kali itu adalah kompresi bimanual. Pertama, ini diagnosanya apa? Diagnosanya atonia uteri ya, karena masalahnya di kontraksi uterus tidak teraba dan lembek.
dan dia sudah 1 jam yang lalu, sudah lebih dari kala 3 nih. Kala 3 kan 30 menit normalnya. Ini. Jadi kala 3 itu sudah dilakukan oksitosin, sudah dilakukan TTPT, yaitu tarikan tali pusat terkendali, dan sudah dilakukan masase uterus. Ya. Jadi ini harus dilakukan dalam 30 menit setelah lahir. Seandainya perdarahan ini kan sudah 1 jam yang lalu, berarti sudah lebih dari 30 menit. Itu kita sudah masuk ke tata laksana yang di sini. Nah, kita kompresi bimanual eksterna. Ini kan nggak ada masalah tadi ya, pemeriksaan plasentanya aman, terus nggak ada laserasi jalan lahir. Ya, kalau tidak dibilang di soal jangan pikirkan itu. Nggak ada masalah buku-buku darah di soal, maka nggak usah kita pikirkan itu. Jadi ini merupakan tata laksana untuk atonia uteri. Kita lakukan kompresi bimanual eksterna dulu, ya. Nanti di soal itu banyak kecohan. Ada yang nanti soalnya tuh diagnosanya atonia uteri. Terus ditanya tata laksana awal. Di situ dibilang dia sudah melahirkan 1 jam yang lalu, udah lebih dari 30 menit. Nah, terus yang disediakan di soal pilihan jawabannya ada injeksi oksitosin, masase uterus, kemudian peregangan tali pusat terkendali, sama kompresi bimanual. Pilihlah kompresi bimanual ya, karena sudah 1 jam. Itu nggak masuk kala 3 lagi yang tadi itu, kecuali dia atonia uteri tapi masih 30 menit atau pokoknya masih kurang dari 30 menit lah. Nah, itu baru kita pikirkan tata laksana awalnya yang tata laksana aktif pada kala 3. Oksitosin dulu nomor 1. Kalau oksitosin sudah, baru lakukan TTPT. Sudah TTPT, baru lakukan masase. Gitu ya. Oke. Nomor 4, diagnosa. Di sini perempuan anaknya sudah 3, baru siap melahirkan ya. Perdarahan pervaginam 2 jam yang lalu, 2 jam lagi nih. Plasenta sudah lahir, namun terpecah-pecah dan tidak beraturan. Oke, ada masalah di plasenta berarti karena kotiloidanya tidak lengkap. Berarti ini Oke, tunggu dulu ya. Terus di sini tekanan darahnya 90/60. Ya, konjungtiva anemis. Oke ya. Jadi soal UPDI itu beragam macamnya. Ya. Jadi kita harus tahu semua ilmu teori tentang itu secara detail. Di sini dia melahirkan 2 jam yang lalu ya, masih kurang dari 24 jam sebenarnya. Tapi jelas dikatakan plasenta sudah lahir tapi kotiloidonya tidak lengkap. Ini menandakan dia bahwa ada sisa plasenta yang belum lahir. Ya. Jadi kan perdarahan pasca salin itu ada 2, primer sama sekunder. Kalau primer dia kurang dari 24 jam terjadinya. Primer ini 4T yang tadi ya, tisu, tonus, trauma, trombin ini masuknya ke primer. Tapi sekunder itu dia terjadinya lebih dari 24 jam. Nah, cara cepatnya itu sebenarnya kita ingat bahwa jika perdarahan itu lebih dari 24 jam, maka pikirkan sisa plasenta dan endometritis. Keduanya ini termasuk ke dalam subinvolusio uteri. Nah, tapi tidak berlaku pada soal ini ya, karena soal ini dia melahirkan 2 jam yang lalu. Tapi jelas sekali kotiloidonya lahir tidak lengkap ya. Ini sisa plasenta juga. Nah, kalian jangan maksa kalau ini tuh bukan sisa plasenta karena dia 2 jam nih, 2 jam yang lalu dia kurang dari 24 jam, harusnya dia masuk primer. Primer itu 4T loh, tisu, tonus, trauma, trombin. Ya enggak gitu juga ya. Jadi jangan lihat waktunya dulu. Kalau misalnya ada yang lebih objektif penilaian secara pemeriksaan fisik, maka lihat itu dulu, baru lihat waktu. Kebetulan waktunya di sini tidak sesuai, ya sudah kita ikuti saja dengan pemeriksaan fisik, ya. Nah, bedakan dengan retensio. Itu kalau retensio kan dia memang masuk 4T ya. Seharusnya dia kurang dari 24 jam juga ya. Kebetulan ini juga kurang dari 24 jam, jadi nggak ada yang bisa dibedain. Nah, bedakannya bagaimana? Kalau retensio plasenta, dia plasentanya memang belum lahir. Kalau ini kan plasentanya sudah lahir tapi terpecah-pecah, tidak beraturan, dan kotiloidonya tidak lengkap. Oke, gitu ya. Next ya.
Ini sama kayak tadi. Untuk 4T ini ya kita lihat satu-satu ya. Kalau uterusnya lembek, kasih misoprostol. Kalau robekan jalan lahir, jahit robekan, evakuasi hematom, koreksi inversio. Kalau misalnya retensio plasenta, kita manual plasenta. Kuret, kalau nggak bisa juga. Kalau gangguan pembekuan darah, kasihlah FFP atau faktor rekombinan sama transfusi trombosit. Ya, ini menurut Pogi. Nomor 5, perempuan 32 tahun, hamil ketiga, anaknya sudah 2, hamilnya 36 minggu, keluar air-air warna hijau. Oke, kalau udah hijau itu pikirkan terus ini infeksi, nggak usah pikir-pikir yang lain, langsung lihat suhu cara cepatnya. Demam, oke pas, berarti ini memang infeksi karena udah warna hijau, bau busuk, ya pikirkanlah chorioamnionitis. Infeksi pada kehamilan itu yang paling berbahaya chorioamnionitis ya, karena dia memang hijau, bau busuk, demam lagi tinggi, leukositnya mendukung. Oke, jadi diagnosanya memang ke chorioamnionitis. Ini dia ya diagnosanya ya, suhu lebih dari 38 dengan disertai 2 atau lebih di bawah ini, leukosit tinggi, DJJ di atas 160, heart rate di atas 100, nyeri fundus saat kontraksi, cairan ketuban berbau dan warna hijau. Ini penting warna hijaunya tidak dibuat ya. Terapinya ampicillin 2 gram per tiap 6 jam IV tambah gentamisin 5 mg per kilogram berat badan selama 24 jam. Ini pada chorioamnionitis. Oke. Tapi kalau pada endometritis, terapi chorioamnionitis ini kita tambah lagi sama metronidazole. Jadi triple. Kalau pada endometritis dia ampicillin 2 gram tambah gentamisin tambah metronidazole 500 mg tiap 8 jam IV. Ya. Cara ingatnya gitu, 3 kali 500 IV. Baru kita terminasi kehamilan, rujuk untuk terminasi itu ya. Oke. Ya, ini kalau endometritis. Nama lain endometritis metritis ya. Kalian harus tahu nama-nama lain untuk soal UKDI, karena soal UKDI itu kadang-kadang keterlaluan ya. Dia buat nama lain. Bayangkan loh ya, ini intermezzo dikit. Pernah keluar soal, kita tahu semua jawabannya itu antasida, tapi di pilihan jawaban gak ada antasida, dia buat nama lainnya ya. Itu nanti kita bahas di bab IPD, saya nggak bisa jelaskan di sini, nanti kalian bakal tahu jawabannya apa ya. Oke ya. Nomor 6, diagnosa, datangnya ke puskesmas. Oke, dia keluar darah dari jalan lahir disertai nyeri perut. Pasien sudah terlambat haid sejak 2 bulan. Oh, oke. Dia tidak tahu bahwa dia hamil. Gitu maksud soal di sini. Karena di sini dia bilang test packnya positif, ostium uteri eksternanya terbuka, terlihat darah bergumpal-gumpal. Nah, ini disinilah ini pasti orang banyak banget terkecoh dengan bahasa soal. Ya, jangankan kalian, saya juga dulu terkecoh, sudah berkali-kali menjawab soal itu terkecoh juga. Jadi yang ditanya diagnosa ini kan soalnya gampang ya, tapi kita harus perhatikan baik-baik. Di sini yang terlihat darah bergumpal-gumpal, bukan jaringan. Jadi kalau darah bergumpal-gumpal itu maksudnya banyak ya, tapi dia tidak bilang keluar jaringan, jadi tidak ada jaringan yang keluar. Nah, kemudian serviksnya OUE-nya terbuka, berarti dia insipien. Kalau misalnya keluar terlihat jaringan yang bergumpal-gumpal, itu baru kita masuknya ke incomplete. Dia serviksnya terbuka, keluar jaringan dan perdarahannya banyak. Ini kan nggak dibilang jaringan bergumpal-gumpal, ini dibilangnya darah bergumpal-gumpal. Nah, ingat ya bahasa soal ya, baik-baik perhatikan soal. Ini darah bergumpal-gumpal, bukan jaringan yang bergumpal-gumpal. Jadi masih abortus insipient. Oke. Nomor 7, tata laksana yang tepat.
Test pack positif, keluar flek darah. Kemudian sudah terlambat haid 3 bulan, OUE-nya tertutup, test pack-nya positif, dia hamil ya. Nah, ini kan dia OUE-nya tertutup. Lihat yang tertutup iminen sama komplit. Tapi kan nggak ada keluar jaringan ya, cuma flek darah. Darahnya sedikit. Tidak ada keluar jaringan, berarti masuknya ke imminence. Ya. Berarti ini kan imminence. Kalau imminence dia terapinya memang tirabaring, tidak ada yang lain. Edukasi untuk bed rest. Oke. Ini dia tata laksananya. Tirabaring kita juga bisa memberikan obat penguat kandungan, itu progesteron. Ya. Kalau misalnya insipien, kita keluarkan hasil konsepsi dengan cara oksitosin. Kalau incomplete, kalau kurang dari 16 minggu dengan forceps cincin atau jari. Kalau kurang dari 16 minggu dengan perdarahan hebat, maka AVM. Kalau lebih dari 16 minggu, oksitosin. Kalau komplit, dia konseling aja, edukasi aja, nggak usah kasih apa-apa ya. Kalau miss aborsi ini apa dulu ya definisinya? Miss aborsi ini dia kurang dari janin yang mati kurang dari 20 minggu ya. Kalau lebih dari 20 minggu dia jadinya IUFD gitu. Di sini kurang dari 12 minggu AVM atau kuretase, 12 sampai 16 minggu kuretase, lebih dari 16 minggu oksitosin. Oke. Nomor 8. Test pack diagnosa yang ditanya keluar darah disertai jaringan. Nah, ini baru jelas dibilang keluar darah disertai jaringan sebesar cicak. Kemudian test pack-nya positif, OUE-nya terbuka, terlihat darah bergumpal-gumpal. Nah, baru ini incomplete. Dia darahnya bergumpal-gumpal. Keluar jaringan sebesar cicak ada. Serviksnya terbuka. Jadi dia masuknya ke incomplete ya. Nomor 9 sama yang ditanya diagnosa, dia keluar jaringan sebesar cicak ada, OUE tertutup, tapi TFU-nya sudah tidak sesuai. Kalau misalnya 4 bulan, TFU-nya enggak pertengahan pusat ya, tidak di pertengahan pusat dan simfisis dia. Jadi ini uterusnya lebih kecil, keluar jaringan ada sebesar cicak, OUE-nya tertutup. Nah, jadi ini masuknya abortus komplit. Oke, pas ya.